Hai gengs, di video kali ini saya akan membuat roti bawang putih atau garlic bread. Cara membuatnya tidak terlalu sulit loh teman-teman. Simak sampai habis videonya ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan membuat bahan biangnya dulu. Tepung terigu protein tinggi dengan ragi dicampur menjadi satu. Kemudian diaduk rata seperti ini. Setelah itu tambahkan juga air. Ini airnya suhu ruang saja ya teman-teman. Kemudian diaduk rata kembali sampai semua bahan tercampur dengan baik. Kalau sudah tercampur, nanti konsistensi adonannya seperti ini ya. Sekarang tutup rapat wadahnya. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas dan kita akan proofing adonan ini selama 18 jam. Setelah 18 jam, saya akan lanjut untuk mengerjakan adonan rotinya. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, gula pasir, dan garam. Ketiga bahan ini saya aduk rata dulu supaya tercampur dengan baik. Setelah itu, saya masukkan bahan biang yang sudah didiamkan selama 18 jam. Tuangkan semuanya. Kemudian tuangkan juga susu cair. Dan yang terakhir, tambahkan ragi instan. Setelah itu, bahan-bahan ini akan saya uleni hingga setengah kalis. Kalau adonannya terasa kering, teman-teman boleh menambahkan bahan cair tapi secara perlahan-lahan ya. Dan ditambahkannya sedikit demi sedikit. Kalau sudah menyatu tepungnya seperti ini, sekarang saya akan masukkan mentega. Yang mau menggunakan margarin juga boleh. Kemudian lanjut akan saya uleni hingga adonannya kalis elastis. Teman-teman yang mau menguleni menggunakan tangan secara manual juga boleh ya. Dengan adanya metode bahan biang tadi, membuat adonan ini menjadi lebih mudah ketika diuleni. Jadi waktu untuk menguleninya tidak terlalu lama. Sekarang saya cek dulu ya teman-teman. Renggangkan adonannya seperti ini. Dan kalau membentuk membran tipis transparan seperti ini, artinya adonan sudah kalis elastis. Taburi alas kerja dengan tepung sedikit seperti ini. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Yang mau ditimbang boleh. Setelah itu bulatkan masing-masing adonannya hingga bulat mulus seperti ini. Nah ini ya. Sekarang saya bulat-bulatkan atau saya rounding seperti ini. Lakukan hal yang sama pada adonan yang satunya ya. Dibulatkan dan di-rounding hingga mulus. Setelah itu, saya akan tutup dan akan saya istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, permukaan atau kulit dari adonannya ini menjadi mulus seperti ini ya. Taburi kembali alas kerjanya dengan terigu. Kemudian saya akan gilas adonannya untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Setelah itu gulung memanjang seperti ini. Ambil loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin atau mentega, kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Nah, seperti ini saya sisihkan dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang kedua. Masukkan kembali ke dalam loyang,
Nah, ini sudah ada 2 loyang. Jadi satu resep ini menghasilkan 2 loyang ya. Tutup dan proofing selama 60 menit. Saya akan buat bahan untuk olesannya. Di sini ada mentega dan bawang putih. Bawang putih ini akan saya parut dan saya masukkan ke dalam menteganya. Yang terakhir saya tambahkan parsley kering supaya nanti olesannya terlihat cantik. Ada warna hijau-hijaunya. Nah, aduk rata ya teman-teman. Aduk hingga rata seperti ini dan sisihkan. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Saya siapkan bahan olesannya dulu. Saya menggunakan susu cair untuk mengoles permukaan dari adonannya. Sesudah itu, taburi dengan biji wijen. Kalau teman-teman suka biji wijen, boleh ditaburi sebanyak yang teman-teman mau. Setelah itu, adonan roti ini siap untuk dipanggang. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu dan saya memanggang di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 20-25 menit. Teman-teman tetap sesuaikan suhu dan waktu pemanggangan dengan oven kalian. Rotinya sudah matang. Dalam keadaan panas seperti ini, segera dioles dengan mentega atau margarin juga boleh ya. Oles merata di atas permukaan agar rotinya tidak kering dan terlihat berkilau. Saya akan balikkan di atas cooling rack. Nah, cantik ya teman-teman, matang dengan baik. Loyang yang keduanya juga seperti itu. Sekarang saya diamkan sebentar ya, supaya rotinya tidak terlalu panas. Kalau rotinya sudah agak dingin, sekarang boleh dipotong-potong seperti ini. Nah, ini rotinya lembut sekali loh teman-teman waktu dipotong. Memang metode menggunakan biang seperti tadi selain membuat lebih cepat dalam menguleni, juga akan menghasilkan roti yang lebih lembut. Jadi rasanya pasti enak banget. Nah, ini campuran mentega dan bawang putih tadi ya, serta parsley kering. Oles di setiap sisi-sisinya. Yang suka mentega dan bawang putih boleh dibanyakin olesannya. Dioles di kedua sisinya ya, kiri dan kanan. Kemudian roti ini yang sudah dioles dengan mentega bawang putih, saya masukkan kembali ke dalam loyangnya tadi. Ini ya, saya masukkan kembali. Setelah itu, saya panggang sebentar selama sekitar 3-5 menit di dalam oven. Ini dia, roti bawang putih atau garlic bread. Aromanya itu loh teman-teman. Aroma roti, mentega, dan bawang putih. Luar biasa. Teman-teman juga bisa memanggang langsung rotinya di teflon tanpa harus di oven kembali ya.
Ini roti yang tadi saya panggang kembali di dalam oven untuk kedua kalinya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dia ini tidak terlalu kering sih kalau dipanggang lagi di dalam oven. Nah, seperti ini. Yang kedua ini yang saya panggang di atas teflon. Nah, kalau saya pribadi lebih suka yang dipanggang kembali di teflon ya, karena lebih kering dan lebih garing untuk rotinya. Ini dia yang tadi dipanggang di oven. Ini dia yang tadi dipanggang di teflon. Rotinya cantik sekali. Ini aromanya ulala, menggoda iman sekali. Saya coba ya. Yummy teman-teman. Top Marco, top pokoknya rasanya. Ayo, siapa yang sudah ngiler pengen icip-icip roti ini? Buruan dicoba resepnya teman-teman. Dengan begitu kalian tidak perlu keluar rumah kalau pengen makan garlic bread. Terima kasih sudah menemani saya di video kali ini ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.